Insiden pembakaran dan pengerusakan pabrik PT Futai di Bitung tempuh jalur hukum. Polisi ungkap penyebab ledakan bom di Biak Numfor. Kementerian Haji Sulsel minta calon jemaah haji 2027 segera verifikasi data. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Dirsia Suarez, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, aksi pencurian di parkiran sebuah rumah makan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Polisi sektor Mariso yang melakukan penyelidikan pada Jumat sore menangkap pelaku yang merupakan juru parkir liar. Pelaku mencuri uang senilai 500.000 dari dalam mobil pengunjung yang tidak terkunci. Inilah rekaman CCTV saat pelaku yang merupakan juru parkir liar terlihat mengendap-endap di samping mobil pengunjung rumah makan di Jalan Dr. Samratulangi Makassar pada Minggu 12 Juli lalu. Setelah melihat kondisi sekitar aman, pelaku membuka pintu depan mobil kemudian mengambil uang senilai Rp500.000 dari dalam tas lalu kabur meninggalkan lokasi. Polisi sektor Mariso yang melakukan penyelidikan membekuk pelaku berinisial ST di rumahnya di Jalan Raja Wali Makassar Jumat sore. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku menjalankan aksi kejahatannya dengan memanfaatkan kelalaian dari korban yang lupa mengunci mobilnya. Adapun uang hasil curian telah habis digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amankan 1 orang laki-laki dalam perkara kasus pencurian di parkiran rumah makan. Jadi setelah warga melapor ke Polsek, kemudian anggota mengadakan penyelidikan di lapangan. Dan berdasarkan hasil keterangan CCTV yang ada, kami berhasil mengamankan 1 orang laki-laki yang ternyata adalah juru parkir di rumah makan tersebut. Untuk kerugian korban, Pak? Kerugian sekitar uang tunai sekitar 500.000. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, aksi geng motor membuat keributan di kompleks warga terjadi di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar Jumat 16 Juli dini hari. 1 motor milik terduga geng motor yang tertinggal dibakar oleh warga. Polisi dari Polsek Mamajang tengah mengejar para pelaku geng motor tersebut. Inilah rekaman kamera amatir warga yang mengabadikan aksi keributan yang diduga dilakukan oleh geng motor yang berjumlah 20 motor dengan menggeber-geber motornya saat melintas di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Tidak terima dengan aksi geber motor tersebut, warga di seputaran lokasi langsung mengejar para kawanan geng motor ini dan dibalas dengan lemparan batu. Sialnya, salah satu anggota geng motor tersebut tertinggal dan lari meninggalkan motornya. Kesal dengan aksi tersebut, kekesalan warga dilampiaskan dengan terjadinya pembakaran motor milik terduga anggota geng motor tersebut. Saat itu warga masyarakat merasa terganggu di lokasi, sehingga mereka sekelompok masyarakat itu keluar dari rumah mereka untuk mengusir. Kemudian pada saat mereka melakukan pengusiran terhadap kelompok motor ini terjadi perlawanan, saling lempar batu. Korban jiwa tidak ada, sampai saat ini tidak ada dilaporkan masyarakat karena pada saat terjadi kejadian ada telepon ke Polsek Mamajang, langsung anggota personil Polsek Mamajang langsung ke lokasi, namun cepat membubarkan diri para pelaku geng motor sudah melarikan diri semua. Tetap dilakukan penyelidikan, didalami karena barang bukti sudah ada, kemudian ada CCTV di lokasi untuk bisa dijadikan barang bukti untuk mencari para pelaku. Pihak kepolisian yang mendatangi lokasi penyerangan terus melakukan penyelidikan dan mengejar para kawanan geng motor dengan berbekal CCTV yang ada di lokasi. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, tim DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk proses identifikasi korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa.
Tim DVI beranggotakan 11 personel termasuk dokter forensik. Sebanyak 11 personil DVI termasuk dokter forensik diturunkan untuk membantu proses identifikasi korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu 15 Juli lalu. Tim DVI diberangkatkan dari kantor Bitdokes Polda Sulawesi Selatan Jumat malam. Tim DVI membawa sejumlah perlengkapan untuk mendukung proses identifikasi seperti 3 paket DVI kit untuk pemeriksaan antemortem, peralatan forensik hingga perlengkapan pemeriksaan DNA. Setibanya di Selayar, tim DVI Dokpol Bitdokes Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pendataan keluarga korban, termasuk mencatat data medis serta mengambil sampel DNA pihak keluarga sebelum bergeser ke Pulau Jampea yang menjadi pusat pelaksanaan identifikasi. Diketahui kapal motor Nurul Salsa tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu 15 Juli. Berdasarkan hasil verifikasi lanjutan, sejumlah keseluruhan penumpang yang berada di atas kapal sebanyak 78 orang. Dari jumlah tersebut, 52 orang berhasil selamat, 1 meninggal dunia, dan 25 orang masih dalam pencarian. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, pasca insiden pembakaran dan pengerusakan sejumlah fasilitas dan bahan baku PT Futai di Tanjung Merah, Kota Bitung, pihak perusahaan resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bitung. Insiden yang terjadi di perusahaan PT Futai Kelurahan Tanjung Merah, Kota Bitung pada Selasa malam 14 Juli 2026 lalu mengakibatkan perusahaan pengelola bahan baku kertas itu mengalami kerugian yang cukup besar dan ditafsir mencapai 15 miliaran rupiah. Dalam peristiwa tersebut, sejumlah fasilitas dan bahan baku perusahaan diduga dirusak dan dibakar warga Tanjung Merah. 2 unit mobil, 4 bangunan tempat tinggal karyawan, 4 unit sepeda motor listrik, 1 gudang, 4 kontainer yang berisi bahan baku, serta beberapa bagian bangunan terbakar dalam peristiwa malam itu. Terkait peristiwa dugaan pembakaran dan pengerusakan, pihak perusahaan telah melakukan laporan ke Polres Kota Bitung. PT Futai Sulawesi Utara sangat menyayangkan atas tindakan ini. Kami sangat menyayangkan atas tindakan ini, atas tindakan kekerasan, pengerusakan, pembakaran bahkan. Ingat ya, ini bukan kebakaran, tapi pembakaran. Ya kan? Yang terjadi atas dasar tuduhan yang tidak sesuai fakta kegiatan produksi perusahaan. Mereka hanya menuduh bahwa perusahaan ada melakukan produksi, padahal fakta yang di atas kami sampaikan tidak pernah. Akhirnya dengan tuduhan itu yang mereka tidak bisa buktikan sebetulnya mengakibatkan kami melakukan kerugian. Sementara Kapolres Bitung Ari Sulistyo Nugroho membenarkan telah menerima laporan terkait kasus tersebut. Pihaknya masih mendalami masalah itu untuk memberikan kepastian hukum. Itu masih kami dalami. Kami tidak bisa memberikan statement tanpa dasar. Kami harus dalami lebih dahulu biar bisa memberikan kepastian hukum. Di tempat terpisah, Wali Kota Bitung Hengki Honandar mengatakan telah melakukan rapat bersama Forkopimda untuk membahas masalah insiden yang berdampak pada gangguan Kamtibmas. Wali Kota juga menyebut akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara aktivitas produksi perusahaan guna penyelesaian pengerjaan pembuangan limbah PT Futai. Kita harus melakukan langkah-langkah apa? Karena ini perusahaan dari penanaman modal asing. Ya, memang. Jadi tidak ada di kewenangan kami untuk bisa membentuk perusahaan. Jadi mungkin karena persoalan Kamtibmas, yaitu kami lagi sementara bahas apakah karena persoalan Kamtibmas kami bisa melakukan langkah-langkah untuk memberhentikan sementara operasinya perusahaan. Diketahui insiden kebakaran dan pengerusakan di PT Futai pada Selasa malam tidak hanya menyebabkan rusaknya fasilitas perusahaan, namun ada sejumlah warga yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dari informasi yang ada, pemicu keributan warga di lokasi PT Futai adalah aksi warga yang resah dengan pencemaran limbah dari pabrik bahan kertas tersebut. Jemi Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara.
Masih dari Sulawesi Utara, saudara, peristiwa kebakaran terjadi di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan pada Kamis pagi 15 Juli 2026. Rumah seorang nelayan ludes dilalap api dan diduga api berasal dari hubungan arus pendek di salah satu kamar tidur. Rumah milik keluarga Duran Manengke yang tidak jauh dari pantai Kambio Amurang hangus terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Minahasa Selatan mendatangi lokasi dan berusaha memadamkan api. Namun kobaran api yang diiringi dengan angin yang kencang sehingga dengan cepat merembet dan menghanguskan setiap ruangan yang ada. Hanya satu ruangan dapur yang luput dari kobaran api. Menurut pemilik rumah, api berasal dari salah satu ruangan kamar di mana mereka lupa mencabut kipas angin dan sebuah kabel charge saat hendak keluar rumah. Karena koslet, ada kipas angin, ada charge HP, jadi terbakar semua ruang di kamar, hangus sampai di ruang muka. Pagi cepat juga ada masyarakat yang membantu siram air, kami air padam tuh api. Istri ada di sekolah, di bawah foto anak sekolah. Pemerintah setempat membenarkan peristiwa kebakaran tersebut dan mengimbau warga agar lebih waspada dan hati-hati di saat musim kemarau sekarang ini. Dan kejadian itu memang begitu cepat, tapi masyarakat begitu antusias. Sebelum pemadam sampai, masyarakat sudah berbondong-bondong membantu keluarga yang terkena musibah lewat mengambil air di pantai untuk membantu keluarga yang terkena musibah. Mengimbau pada masyarakat untuk tetap waspada dan sebelum keluar rumah listrik harus dipadamkan, apalagi kompor gas juga termasuk itu dia. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sorotan lainnya dari Papua, saudara, polisi memastikan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak Numfor terjadi karena para korban berupaya memotong mortir menggunakan gergaji sehingga menimbulkan efek panas dan memicu ledakan. Kepolisian daerah Papua mengumumkan hasil penyelidikan atas kasus ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang menyebabkan 9 orang tewas di Kompleks Perikanan, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada 31 Mei 2026 lalu. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan 111 barang bukti, diantaranya sampel material dari lokasi ledakan, 88 serpihan logam, gergaji besi, mesin gerinda, proyektil logam, hingga botol berisi serbuk bahan peledak. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga berhasil mengidentifikasi titik pusat ledakan yang berada di kolong rumah milik salah satu korban, di mana di lokasi kejadian ditemukan lubang berdiameter sekitar 3,6 meter dan kedalaman sekitar 80 cm. Kabid Laboratorium Forensik Polda Papua AKBP IGD Suhartawan mengatakan penyebab utama ledakan terjadi karena adanya aktivitas pemotongan fisik terhadap mortir menggunakan gergaji, sehingga menimbulkan efek panas dan memicu ledakan. AKBP IGD Suhartawan menyebut ledakan itu sangat besar karena mortir yang meledak mengandung trinitrotoluene atau TNT dan memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Sebelumnya dia tidak akan meledak. Ibaratnya kalau TNT ini taruh saja, dikasih api dia tidak akan apa-apa. Tapi karena ada rangkaian, nah rangkaian inilah yang mungkin oleh pelaku memotong, tidak tahu kalau di situ ada fuse. Fuse itulah yang dipotong. Fuse itu kayak semacam inisiatornya. Itu dipotong, panas ini kemudian meledakkan booster ini bom kecil di dalamnya itu. Bom kecil ini meledak, baru meledakkan isi yang utama daripada bom yang besar tersebut. Sementara itu, dari hasil penyidikan yang dilakukan, polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua tersebut. Namun karena kelima pelaku meninggal dunia dalam insiden ini, maka penyidikan akan diberhentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Saudara, informasi SPPG Papua Barat Daya fokus gunakan produk lokal akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi.
Saudara, antrian BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Manado pada Jumat 17 Juli 2026 terpantau mulai terurai dan tidak sepadat seperti hari-hari sebelumnya. Berkurangnya kendaraan yang mengantri di SPBU salah satu terlihat di SPBU Malalayang, Kota Manado. Antrian BBM jenis solar masih terjadi di Kota Manado. Antrian terpantau terjadi di sejumlah SPBU, termasuk SPBU Malalayang dan SPBU Sario. Kendati demikian, jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, antrian solar di SPBU Malalayang dan Sario pada Jumat 17 Juli cenderung berkurang. Salah satunya disebabkan oleh beroperasinya beberapa SPBU lain yang sempat mengalami kekosongan stok. Ini kurang lebih karena ini dia masuk 2 produk, jadi ada Pertalite dan solar, kurang lebih dia akan memakan waktu sampai 1 jam. Kalau antrian sepertinya kita pantau hari ini pagi ini agak tidak seperti dengan kemarin agak berkurang. Ini memang agak berkurang, agak itu ya mungkin karena semua sudah, karena memang kemarin juga ada kunjungan dari SDM memantau aktivitas penyaluran penjualan. Sementara itu, operasional di SPBU Malalayang sempat terhenti sejenak karena masuknya pasokan BBM jenis solar dan Pertalite. Pihak SPBU menyebut, dengan tambahan pasokan ini, pelayanan pengisian solar diharapkan akan semakin optimal. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sejumlah pengelola SPBU di Kota Manado menepis dugaan terjadinya kelangkaan BBM jenis solar, menyusul antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam 2 pekan terakhir. Antrian panjang kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Manado, diantaranya SPBU Malalayang dan SPBU Sario. Berdasarkan pantauan pada Sabtu pagi, antrian didominasi oleh kendaraan pengangkut barang serta kendaraan penumpang lintas provinsi. Sebelumnya, para supir menduga antrian panjang terjadi akibat pasokan solar yang terbatas dan tidak mampu memenuhi tingginya permintaan. Menanggapi dugaan tersebut, pihak pengelola SPBU menegaskan bahwa pasokan solar selama ini tidak pernah mengalami gangguan. Setiap hari mereka menerima pasokan sekitar 8.000 liter solar. Cukup baik, Pak. Kemarin sempat kosong juga, tidak ada kendaraan, sampai pernah kosong kemarin. Karena kita di sini pelayanan pagi dan masuk 8 tiap hari. 8 apa Bu? KL 8.000 liter. Setiap hari Mas, setiap hari. Dan itu memang selalu dipantau Pertamina dan kita selalu berkoordinasi soal kecepatan waktu-waktu pengiriman. Karena kita berharap memang tidak akan terjadi misalnya kekosongan di saat hari-hari pelayanan orang. Hanya memang orang di sini ya rata-rata penjualan itu capai 8 KL per hari. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kepala Biro Ekonomi menyatakan bahwa antrian panjang di berbagai wilayah Sulawesi Utara bukan disebabkan oleh kelangkaan solar, melainkan akibat meningkatnya sejumlah kendaraan yang beralih dari BBM jenis Dexlite ke solar. Pemprov Sulawesi Utara juga mencatat dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan konsumsi solar dari 13.557 kiloliter menjadi lebih dari 14.000 kiloliter per bulan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Sorong menghentikan sementara layanan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik bagi warga non-orang asli Papua. Kebijakan ini diambil karena stok tinta atau ribbon pencetakan KTP habis. Meski demikian, pelayanan bagi orang asli Papua tetap berjalan melalui program jemput bola yang dibiayai dana otonomi khusus. Onesimus Asem, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong menjelaskan, penghentian sementara pencetakan KTP bagi warga Nusantara telah berlangsung sekitar 2 pekan. Menurutnya, keterbatasan ribbon membuat instansinya harus memprioritaskan pencetakan KTP bagi orang asli Papua melalui program jemput bola yang telah dianggarkan menggunakan dana otonomi khusus dan dijadwalkan berlangsung hingga September mendatang. Onesimus menegaskan kebijakan tersebut bukan bentuk diskriminasi terhadap warga non-Papua.
Ia meminta masyarakat memahami bahwa program jemput bola merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh data kependudukan orang asli Papua tercatat secara lengkap dalam basis data nasional. Terkait tentang tinta yang sementara belum ada untuk kita cetak KTP untuk warga Nusantara, artinya keseluruhan. Sampai dengan hari ini ya kita hentikan kurang lebih baru 2 minggu ya, 2 minggu kita hentikan untuk warga Nusantara. Tetapi untuk orang asli Papua itu kami laksanakan program jemput bola. Bulan September nanti baru habis. Kenapa? Kita harus lanjutkan cetak untuk orang asli Papua dengan program jemput bola di tingkat kelurahan-kelurahan. Ini sumber dananya itu dana otonomi khusus. Dukcapil Kota Sorong memastikan akan kembali membuka layanan pencetakan KTP bagi seluruh masyarakat setelah pasokan ribon tersedia. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, suasana haru warnai proses basuh kaki orang tua oleh ratusan siswa baru SMA Negeri 8 Makassar saat penutupan MPLS di sekolah itu. Ini adalah cara unik yang bertujuan menguatkan ikatan orang tua dan anak serta cara siswa meminta restu untuk belajar di jenjang SMA. Menghadirkan orang tua siswa dalam penutupan masa pengenalan sekolah dilakukan SMA Negeri 8 Makassar. Siswa diwajibkan membasahi kaki ayah dan ibu. Tangisan pecah ketika anak-anak ini membasuhi kaki ibu dan ayahnya, memohon maaf dan meminta restu untuk belajar di SMA. Orang tua, khususnya para ibu, tak tahan melihat anaknya kini beranjak dewasa dan masuk ke bangku SMA. Membasuh kaki orang tua adalah cara pihak sekolah mendekatkan orang tua dan anaknya sebelum menjalani masa belajar di SMA 8. Para siswa juga diminta mengingat kembali semua kenangan masa kecil bersama orang tua, masa-masa bermain bersama ibu dan ayah, serta meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama ini. Saya pribadi baru kali ini merasakan ada sekolah yang mengadakan acara seperti ini dan saya sangat-sangat terharu, dan ini menurut saya adalah sesuatu yang memang perlu dan sangat perlu untuk dilanjutkan terus-menerus. Karena jujur anak saya sudah 2 yang tamat SMA, malah tidak pernah saya merasakan ada sekolah yang mengadakan seperti ini. Jadi ini menurut saya sangat bagus. Momen ini memberikan kesempatan bagi orang tua menunjukkan rasa sayang kepada anak mereka dan memberikan doa terbaik bagi anaknya selama menjalani masa sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah dan setiap tahun kami lakukan adalah membasuh kaki orang tua. Kegiatan ini diharapkan bahwa yang pertama kita mau mendekatkan hati ke hati antara orang tua dan siswa. Kedua, kami ingin menyampaikan bahwa tidak ada keberhasilan kesuksesan yang bisa diraih oleh seorang anak tanpa restu dan ridhonya orang tua. Tentu sangat-sangat mengharukan. Karena kenapa? Mungkin ini adalah kegiatan yang murah, kegiatan yang tidak terlalu banyak memakan waktu, namun esensinya sangat-sangat berarti buat orang tua dan anaknya. Melalui cara ini, pihak sekolah juga berharap dapat membangun karakter anak dan mendekatkan siswa dengan orang tuanya. Para siswa juga akan lebih mengerti kasih sayang dan arti cinta kasih orang tuanya dan dapat terhindar dari kenakalan remaja dan fokus dalam belajar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, program makan bergizi gratis di Papua Barat Daya kini tidak hanya difokuskan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Pemerintah juga mendorong agar seluruh kebutuhan bahan pangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berasal dari hasil produksi masyarakat lokal. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Papua Barat Daya didorong untuk memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini dilakukan agar program nasional tersebut tidak hanya meningkatkan asupan gizi bagi peserta didik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ahmad Nausarau, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Papua Barat Daya mengatakan pihaknya terus mengawal pelaksanaan program agar seluruh kebutuhan bahan baku dapur SPPG dapat dipenuhi melalui hasil produksi petani, nelayan, dan peternak setempat. Untuk mewujudkan hal itu, Ahmad Nausarau bilang setiap pengelola SPPG diminta segera menyusun daftar kebutuhan menu harian beserta rincian bahan baku lokal yang diperlukan. Data tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah melalui instansi teknis untuk mendukung peningkatan produksi komoditas pangan sesuai kebutuhan dapur MBG. Suplai bahan baku yang memang ada yang kurang, tapi itu tadi sudah jadi atensi Pak Wakil Bupati untuk kemudian diminta kepada mereka untuk membuat list apa saja menu-menu yang biasa mereka sajikan, bahan pokok, bahan lokalnya apa atau bahan dasarnya apa, sehingga itu bisa menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk kemudian mensupport para petani untuk kemudian menanam jenis sayur-sayuran tertentu, buah-buahan tertentu yang kemudian bisa menjadi bahan suplai ke SPPG. Pemerintah juga menargetkan dapur SPPG wilayah 3T dapat segera beroperasi setelah seluruh proses verifikasi dari Badan Gizi Nasional selesai dilakukan. Asarul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menggelar kegiatan pangan murah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan pangan murah ini sangat disambut positif masyarakat Kota Kendari. Berbagai komoditas dijual dengan harga di bawah pasaran dalam kegiatan pangan murah yang digelar pemerintah Kota Kendari. Di antaranya telur ayam seharga Rp50.000 per rak, beras Rp58.000 per kemasan 5 kg, serta gula pasir Rp15.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan kegiatan pangan murah dilaksanakan sebagai upaya meringankan beban masyarakat di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok di pasar. Program ini akan berlangsung hingga 20 Juli 2026. Murah ini. Jadi siangnya kita lakukan pangan murah dan ini juga cukup mendapat antusias masyarakat ya. Bukan hanya pangan murah, kami juga gandeng olahan pangan ya. Ini kurang lebih juga ada 20 UMKM yang bergerak di sektor olahan pangan hadir. Kemudian kalau untuk di sektor pangan sendiri, distributor kita ini ada 25 distributor yang hadir pada selama kegiatan pangan murah ini. Dan pangan murah ini akan berlangsung sejak tanggal 15 sampai tanggal 20. Sementara itu, salah seorang warga Kota Kendari, Rudianti, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar pangan murah. Menurutnya, harga kebutuhan pokok jauh lebih murah dibandingkan di pasar tradisional. Kalau kita ini pasti terbantu karena kan harganya lebih murah, apalagi dekat-dekat sini, tidak ya, lokasinya tidak terlalu jauh. Gitu. Tapi intinya Bu sangat terbantu Bu ya. Pasti biar 1.000 kan kita pasti terbantu. Namanya ibu-ibu. Iya Bu. Ibu kalau seperti apa saja yang ibu yang beli, seperti mungkin telurnya Bu ya agak beda Bu ya harganya. Iya tentu. Saya kira kalau namanya pasar murah pasti murah kan. Gitu. Apa harapan Ibu kepada pemerintah Kota Kendari? Ya, lebih seringlah diadakan seperti ini. Masyarakat Kota Kendari berharap kegiatan seperti ini sering dilaksanakan agar masyarakat semakin mudah mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, realisasi sensus ekonomi di Manado capai 41%. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebulan lebih sensus ekonomi 2026 berjalan, BPS Kota Manado sebut realisasi capai 41%. Kepala BPS Manado optimis realisasi pendataan BPS bisa mencapai 100% di sisa waktu yang ada. BPS Kota Manado mencatat hingga 1 bulan berjalannya sensus ekonomi 2026, pihaknya telah berhasil mencatat realisasi hingga 41%. Sensus telah dilakukan dengan menyasar warga dan pelaku usaha yang ada di Kota Manado.
Simon Remiasa, Kepala BPS Manado, memastikan di sisa waktu yang ada, pihaknya akan berusaha dengan maksimal, termasuk memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Banyak ditemui, bahkan sudah kami temui banyak anomali atau data-data yang tidak wajar yang didapatkan oleh petugas. Ya. Nah, ini juga perlu kami cross-check ke lapangan, sampaikan kepada petugas untuk melakukan perbaikan. Ya. Bisa jadi perbaikan itu dilakukan dengan mengunjungi kembali keluarga atau responden yang dikunjungi pada saat. Sementara itu terkait kondisi di lapangan, Simon membenarkan bahwa petugas sensus kerap mendapatkan penolakan dari warga maupun pelaku usaha. Kendati demikian, pihaknya optimis selama 1,5 bulan ke depan, seluruh rangkaian sensus akan dapat diselesaikan dengan baik. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Palu bersama Yayasan Sikola Mombine dan sejumlah organisasi mitra bekerja sama melakukan pendataan penyandang disabilitas di Kota Palu Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh aparatur kelurahan guna memastikan validitas data di lapangan. Sebagai wujud implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah Kota Palu berkolaborasi dengan Yayasan Sikola Mombine, Forum Disabilitas Madam Barara, serta sejumlah organisasi terkait. Pada Jumat pagi, sejumlah camat dan lurah se-Kota Palu menghadiri kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas. Agenda ini bertujuan untuk menyelaraskan alat ukur pendataan, sekaligus memverifikasi data para penyandang disabilitas di Kota Palu. Manajer Informasi dan Sumber Daya Yayasan Sikola Mombine, Vianney Rizky bilang, berdasarkan data Dinas Sosial, saat ini tercatat sekitar 1.100 penyandang disabilitas di Kota Palu. Melalui validasi ini, data tersebut akan disinkronkan agar pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan real serta program pemberdayaan yang tepat sasaran. Outputnya untuk menginternalisasikan tools assessment sebagai langkah awal untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas di Kota Palu yang nantinya akan menjadi calon peserta dari Kelas Penggerak Muda Inklusi Disabilitas di Kota Palu. Ada sekitar 1.100 data yang kemudian kami coba verifikasi ulang. Ada beberapa sebenarnya mungkin sekitar 100 yang setelah diverifikasi alamatnya berbeda, terus jenis disabilitasnya juga berbeda dari hasil data yang dimiliki oleh teman-teman OPD, sehingga kami melakukan verifikasi ulang ke kelurahan, 10 kelurahan yang kami dampingi, dan kemudian hasilnya itu yang kita berikan ke teman Dinsos. Dari pendataan itu kita mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, keinginan dari penyandang disabilitas itu mereka mau kita pekerjakan di beberapa perusahaan atau tempat-tempat untuk mereka beraktivitas. Dari situ kita bisa ketahui apa kebutuhannya, apa keinginannya, dan dari situ kemudian kita lakukan pelatihan buat mereka untuk dilakukan kemudian untuk dilakukan pemagangan di beberapa perusahaan maupun di gerai-gerai yang ada di Kota Palu. Upaya penyelarasan data ini didukung penuh oleh pemerintah Kota Palu. Pemkot berkomitmen untuk terus meningkatkan program pemberdayaan sekaligus menyediakan infrastruktur fasilitas umum yang jauh lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, sistem sidang elektronik kini resmi diterapkan di wilayah Sulawesi Tengah pada Kamis siang. Penerapan sistem baru ini diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pengadilan, kejaksaan, serta kantor wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan yang berlangsung di lantai 6 kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Persidangan berbasis elektronik kini resmi diberlakukan di Sulawesi Tengah. Mekanisme persidangan ini menghadirkan majelis hakim, jaksa penuntut umum, serta terdakwa dalam satu layar aplikasi Zoom meskipun mereka berada di lokasi yang berbeda. Prosesi sidang elektronik ini disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Zulfikar Tanjung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A PHI,
Tipikor Palu, Imam Santoso, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Herman Mulawarman. Kolaborasi 3 instansi penegak hukum secara simbolis, sistem peradilan digital ini resmi dinyatakan berlaku setelah dilakukannya penandatanganan kerjasama strategis antara pihak pengadilan, kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Laude Abdul Sofian bilang, penerapan sidang elektronik ini merupakan bagian dari optimalisasi pelayanan hukum sekaligus implementasi dari KUHP. Terkait dengan pelaksanaan sidang secara elektronik, di mana kita ketahui bahwa sidang secara elektronik ini sudah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Nasional. Misalnya berkaitan dengan sidang pemeriksaan perempuan, sidang dalam keadaan tertentu, kemudian pembacaan putusan pengadilan tanpa hadirnya terdakwa. Kemudian sidang pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain itu. Nah, sidang secara elektronik ini tentu bagian dari efektivitas pelaksanaan persidangan yang tentu bersesuaian dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Meski skema ini pernah dijalankan sebelumnya, proses persidangan elektronik kali ini terus disempurnakan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara lebih optimal. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sistem peradilan yang jauh lebih modern, transparan, serta efisien. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, pemerintah memastikan akan berupaya menjaga biaya yang dibayarkan jemaah haji agar tidak mengalami kenaikan pada musim haji mendatang. Hal tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia saat melakukan kunjungan kerja ke Asrama Haji Transit Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat 17 Juli 2026. Menanggapi isu kenaikan biaya haji, Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia mengakui biaya penyelenggaraan ibadah haji berpotensi mengalami kenaikan seiring meningkatnya berbagai komponen biaya operasional. Namun pemerintah akan mengupayakan agar kenaikan tersebut tidak dibebankan kepada jamaah. Menurut Menteri, pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji sehingga biaya yang harus dibayar calon jemaah haji tetap dipertahankan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan haji yang lebih baik tanpa menambah beban biaya bagi masyarakat. BPIH biaya haji memang kemungkinan akan naik. Tapi kita berupaya bahwa yang dibayarkan oleh jamaah tentu tidak harus naik minimal sama dengan tahun yang lalu. Kita upayakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita berhasil. Besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk musim haji mendatang akan ditetapkan pemerintah bersama pihak terkait setelah melalui pembahasan dan mempertimbangkan berbagai komponen biaya penyelenggaraan haji. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan telah menerima daftar nama calon jemaah haji yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun 2027. Seluruh calon jemaah haji yang telah mendaftar dalam daftar keberangkatan diminta untuk segera melapor ke Kemenhaj untuk proses verifikasi data dan pemutakhiran administrasi sebagai tahap persiapan penyelenggaraan haji. Daftar nama calon jamaah haji yang bakal diberangkatkan pada musim haji tahun 2027 telah diterima pihak Kemenhaj Sulawesi Selatan. Daftar nama tersebut selanjutnya diteruskan kepada kantor Kementerian Haji dan Umrah di kabupaten kota di Sulawesi Selatan untuk disampaikan kepada calon jamaah haji yang masuk dalam keberangkatan. Menurut Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, calon jamaah haji yang masuk dalam keberangkatan tahun 2027 merupakan jamaah calon haji yang telah mendaftar haji sampai tanggal 14 Februari 2012.
Calon jamaah haji yang telah masuk dalam daftar keberangkatan dihimbau untuk segera melapor guna proses verifikasi data dan pemuktahiran administrasi sebagai bagian dari tahapan persiapan penyelenggaraan haji. Setelah proses verifikasi dan pemuktahiran data selesai, jamaah haji dihimbau untuk segera mengurus paspor sehingga seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi lebih awal. Nah, setelah kami balik, langsung kami disampaikan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Dan alhamdulillah kemarin kami sudah menerima nama-nama jamaah yang akan berangkat di tahun 2027 dan kami sudah lanjutkan ke daerah masing-masing untuk disampaikan ke jamaahnya. Nah, jamaah haji yang masuk dalam kota tahun 2027 yaitu jamaah haji yang mendaftar 14 Februari ke bawah. 14 Februari 2012 ya. Nah, itu nama-nama yang kami terima di tahap awal. Nama-nama ini akan diverifikasi oleh teman-teman Kementerian Haji Kabupaten Kota, mencari jamaahnya, memverifikasi, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk persiapan pemberangkatan. Diketahui persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 telah dimulai lebih awal lantaran tahapan dari pemerintah Arab Saudi berlangsung lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Calon jamaah haji 2027 diminta untuk mempersiapkan diri dengan menjaga kondisi fisik dan niat serta menyiapkan biaya pelunasan. Adapun kuota haji untuk Sulawesi Selatan sama dengan musim haji 2026 yakni sebanyak 9.670 orang. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi Open Base Lanut El Tarik Kupang, Nusa Tenggara Timur kenalkan dunia kedirgantaraan. Saya Dirsya Suarez dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jika selama ini pemadam kebakaran identik dengan penanganan kebakaran, berbeda dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon atau Damkar Manise. Selain bertugas memadamkan api, para personel juga menjalankan berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari mengantar anak ke sekolah, membantu warga dalam kondisi darurat, hingga memberikan edukasi keselamatan kepada masyarakat. Selama 24 jam, puluhan personil Damkar Manise bersiaga menerima setiap laporan masyarakat. Tidak hanya menangani kebakaran, mereka juga merespon berbagai kondisi darurat, seperti mengevakuasi pohon tumbang, membuka pintu rumah yang terkunci, hingga membantu proses evakuasi saat bencana terjadi. Bagi para personil, keselamatan warga selalu menjadi prioritas utama. Komitmen melayani masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai program sosial yang mengedepankan nilai kemanusiaan, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon dan BKKBN Provinsi Maluku. Damkar Manise saat ini menjalankan program Ayah Pengganti. Melalui program ini, personil Damkar mendampingi sekaligus mengantar anak-anak ke sekolah, khususnya mereka yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan pendampingan. Ya, papa meninggal waktu dia masih tahu. Jadi dia merupakan anak-anak yang mengalami fatherless. Harapannya hari ini ketika kita bisa antar dia, tadi di mobil kita bilang kita mau ada kalau ada hal yang perlu ditanyakan dalam kapasitas butuh pendampingan sebagai orang tua kalau papa. Kehadiran personil Damkar Manise tidak sekedar memastikan anak-anak tiba di sekolah dengan selamat. Lebih dari itu, mereka memberikan semangat, rasa percaya diri, dan motivasi bagi anak-anak untuk memulai aktivitas belajar. Dengan semangat melayani tanpa mengenal waktu, Damkar Manise Kota Ambon terus membuktikan bahwa tugas mereka bukan hanya memadamkan api, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menghadirkan kepedulian, rasa aman, dan pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat kapanpun dibutuhkan. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku.
Saudara, untuk mempererat kebersamaan, TNI Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menggelar olahraga bersama. Acara ini berlangsung di kawasan Megamas Manado Jumat pagi. TNI Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menggelar olahraga bersama TNI Polri dan Forkopimda Sulawesi Utara. Acara ini berlangsung di kawasan Megamas Manado Jumat pagi. Seluruh peserta memulai kegiatan dengan jalan sehat dari lapangan basket Megamas. Mereka berjalan santai mengelilingi kawasan Pohon Kasih, lalu kembali menuju lokasi start. Setelah itu, suasana menjadi semakin meriah saat para peserta mengikuti senam zumba serta joget bersama. Kekompakan ini menunjukkan hubungan yang sangat harmonis antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana hiburan yang sehat bagi seluruh prajurit, pegawai, dan masyarakat sekitar. Bukan dipererat, kita menjaga terus karena memang selama ini sudah erat, tidak perlu erat lagi. Jadi terima kasih rekan media selama ini telah membantu kami semuanya, TNI Polri beserta Forkopimda dan jajaran bahwa di Sulawesi Utara tetap damai, teduh, kita sama-sama membangun wilayah ini agar semakin maju. Ingat bahwa saingan daerah lain sudah banyak yang lebih maju, kita harus dorong Sulawesi Utara lebih maju. Dengan bantuan Pak Kapolda dan semua stakeholder, saya yakin kita bisa lari untuk maju. Sama ya. Jadi memang dari dulu kebersamaan TNI Polri dan seluruh Forkopimda yang ada, apalagi Sulawesi Utara, selama saya menjabat, saya merasa suatu keakraban. Dan ini kegiatan ini sebenarnya diawali dengan kegiatan waktu Pak Pangdam kemarin. Jadi saya hanya mengendorse saja. Intinya acara ini terjadi atau bisa terlaksana karena ada kebersamaan. Dan juga merupakan sarana hiburan bagi seluruh prajurit dan pegawai tentunya. Dan terlebih ada masyarakat juga. Itu yang harus kita jaga. Melalui kolaborasi yang kuat ini, stabilitas keamanan di Sulawesi Utara akan tetap aman dan kondusif. Hal ini tentu menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan, Kodam 13 Merdeka bersama Korem 131 Santiago melaksanakan karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut yang merupakan wilayah 3T di perbatasan bagian utara Indonesia dengan Filipina. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bersama Pangdam 13 Merdeka, Maijen TNI Mirsa Agus menghadiri pembukaan karya bakti skala besar tahun 2026 yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat dengan sasaran wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Sangihe. Menandai gelaran karya bakti tersebut diawali dengan upacara bersama yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat, tokoh masyarakat, dosen dan mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado. Julius mengapresiasi pelaksanaan karya bakti yang diinisiasi TNI Angkatan Darat yang diakui membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Sulawesi Utara, secara khusus di wilayah kepulauan dan perbatasan negara. Tapi prinsipnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, juga Kabupaten Talaut dan Sangihe mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya buat TNI AD, khususnya Kodam 13 Merdeka dan Korem 131 yang saat ini melakukan karya bakti berskala besar. Dan ini sejarah, sudah lama tidak terjadi, baru sekarang ini di Talaut dan Sangihe. Dalam karya bakti kali ini, sejumlah program prioritas pembangunan infrastruktur akan dikerjakan seperti pembangunan jembatan, sumur bor, rehabilitasi rumah ibadah dan sekolah, sarana sanitasi, perbaikan rumah pompa, pembangunan jalan produksi, rehabilitasi rumah dinas kesehatan, hingga pembangunan pembangkit listrik mikrohidro. Selain itu, dalam karya bakti ini menghadirkan inovasi seperti pemanfaatan sabut kelapa dalam pengembangan genteng komposit yang lebih ringan, kuat, dan ramah lingkungan. Kehadiran TNI Angkatan Darat di wilayah perbatasan diharapkan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat, meningkatkan ketahanan wilayah, dan mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan dan kepulauan. Yana Mekesingal, Kompas TV Talaut, Sulawesi Utara. Saudara, Pangkalan Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar untuk mengenal dunia kedirgantaraan.
tugas TNI Angkatan Udara serta melihat langsung berbagai alat utama sistem senjata termasuk 5 pesawat tempur T-50 dan pesawat angkut C-130 Hercules. Ratusan warga dari berbagai kalangan memadati apron Pangkalan Udara El Tari Kupang. Mereka antusias mengikuti kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara yang digelar pada Rabu siang. Kegiatan ini memberikan kesempatan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, untuk mengenal lebih dekat dunia kedirgantaraan. Termasuk melihat peran strategis TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan Dirgantara Nusantara. Di sini pengunjung bisa melihat dan berfoto langsung dengan berbagai alutsista milik TNI Angkatan Udara. 2 alutsista yang paling menyedot perhatian adalah 5 unit pesawat tempur T-50 serta pesawat angkut berbadan lebar C-130 Hercules. Open Base ini sengaja dibuka agar masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa menyaksikan dekat alutsista kebanggaan negara, sekaligus menikmati berbagai hiburan yang disediakan. Siang sampai dengan sore hari ini, Lanut El Tari kedatangan 5 pesawat T-50I dan pesawat Hercules C-130. Beliau hadir di sini dalam rangka persiapan. Esok hari akan berangkat ke Australia dalam rangka pelaksanaan AMX Pitch Black atau Air Maneuver Exercise di Australia selama beberapa pekan ke depan. Dan insya Allah mohon restu untuk semuanya supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Selain menjadi wahana edukasi, kehadiran 5 pesawat tempur dan pesawat Hercules di Lanut El Tari ini merupakan bagian dari persiapan pasukan sebelum bertolak ke Australia. Mereka akan mengikuti latihan bersama berskala internasional, Exercise Pitch Black, dalam sepekan mendatang. Melalui Open Base, Lanut El Tari berharap dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kedirgantaraan, sekaligus memupuk semangat bela negara sejak usia dini. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, bagi Anda para petualang yang haus akan keindahan alam, ada satu destinasi yang wajib masuk dalam daftar perjalanan Anda. Berlokasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, kilometer 12 menawarkan panorama alam yang memukau. Selamat datang di kilometer 12, destinasi wisata indah yang terletak di Desa Oel Bubuk, Kecamatan Molo Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Begitu tiba, mata Anda akan langsung dimanjakan dengan hamparan perbukitan dan lembah yang hijau rekah. Dari titik ini pula, kemegahan Gunung Mutis yang berdiri gagah di ketinggian 2.247 meter di atas permukaan laut bisa Anda saksikan secara jelas. Tak hanya menyuguhkan panorama alam, jika beruntung, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kawanan ternak sapi maupun kuda milik warga setempat. Kehadiran ternak yang dilepas liar ini kian menambah kesan otentik pedesaan di Tanah Timor. Ya, ini sebenarnya pertama kali saya datang ke sini. Kemarin sih saya sudah sempat lewat ke sini, tapi kok kayaknya kemarin jalan gitu dan agak kaput. Jadi ini hari kedua saya coba datang ke sini lagi. Dan tempatnya ya seperti yang kita lihat ini, emang tempatnya banget dan ya emang top lah pokoknya kalau di sini. Dan udara juga lumayan sejuk walaupun panas, tapi tidak terasa panas. Dan kita di sini juga bisa foto-foto landscape, itu sangat cocok. Kalau di sini biasanya ramai itu Jumat, Sabtu, Minggu. Ini banyak orang di sini karena kebetulan itu Basili. Di sini camping biasanya makan bareng, itu foto-foto. Kayak lokasinya cukup bagus biasanya. Ya, destinasi ini dinamakan kilometer 12 karena jaraknya yang berada tepat di 12 kilometer dari pusat kota Soe, ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kilometer 12 bukan sekedar tempat wisata, melainkan sebuah persembahan alam yang luar biasa dari jantung Tanah Timur. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Kami akan segera kembali dengan informasi olahraga, diantaranya closing ceremony Piala Dunia akan bertabur bintang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, upacara penutupan Piala Dunia 2026 akan bertabur bintang. Sederet nama bintang ternama Hollywood disebut akan menghadiri acara itu. Bintang film Mission Impossible Tom Cruise akan tampil secara khusus di penutupan Piala Dunia. Selain itu, Robbie Williams dan Jennifer Hudson juga masuk dalam deretan bintang ternama yang dijadwalkan tampil di upacara penutupan Piala Dunia menjelang pertandingan final. Acara ini akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Minggu 90 menit sebelum kick-off. Acara itu sekaligus sebagai penanda berakhirnya turnamen sepak bola internasional tahun 2026. Saudara, Luke Vickery resmi menjadi warga negara Indonesia setelah diambil sumpah di KJRI Sydney. Pengambilan sumpah dipimpin langsung Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Kamis waktu setempat. Proses naturalisasi Luke berlangsung sejak awal 2026. Talenta 19 tahun yang memperkuat AC Arthur di Liga Australia kini sudah bisa memperkuat skuad Garuda. Namun kabarnya Luke Vickery tak masuk dalam skuad Piala AFF. Bomber berdarah Medan dari sang ibu ini kabarnya masuk dalam proyeksi skuad timnas untuk membantu target lolos Piala Dunia 2030. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Dirsia Suarez bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.